Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang Allah berikan, sehingga siang ini Allah mudahkan saya dan jenengan semua untuk masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih bisa beraktivitas untuk bekerja yang kita niatkan untuk menafkahi anak istri kita dan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat sehat ini dan nikmat yang Allah berikan dengan umur panjang ini terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua senantiasa terus beraktivitas dan bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan tersampaikan dan tersurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin a'azakumullah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa yang bernyawa pasti akan wafat, pasti akan meninggal dunia. Kemudian Allah melanjutkan, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kesenangan, dengan keburukan, yang semua itu menjadi fitnah, dan kalian akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, inilah kehidupan kita di dunia. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kenikmatan-kenikmatan, baik itu sehat, baik itu harta yang melimpah, baik itu anak-anak yang salihah, atau istri-istri yang senantiasa taat sama kita, atau keluarga kita yang senantiasa semuanya sehat. Ini nikmat dan ini juga ujian. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan keburukan. Apa? Misalkan, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kematian, berkurangnya harta, rasa sakit yang kita terima, kebangkrutan ketika kita usaha, gagal panen ketika kita punya ladang dan kebun, dan hal-hal yang lainnya, yang sehingga sesuatu yang menyenangkan adalah ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan juga ujian. Dan wa ilaina turja'un, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pun akan dikembalikan kepada Allah. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan memberikan hiburan, kabar gembira dari syariat Islam bagi orang-orang yang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh misalkan adalah sakit.
Karena ketika orang mendapatkan kenikmatan, uang yang melimpah, badan yang sehat, anak-anak yang semuanya taat sama kita, itu nikmat yang luar biasa, yang hakikatnya juga ujian. Karena berapa banyak orang diberikan nikmat sehat, tapi kesehatannya bukan untuk taat kepada Allah. Berapa banyak Allah berikan orang-orang nikmat harta yang begitu melimpah, tapi hartanya tidak digunakan fisabilillah, di jalan Allah. Tapi ketika seseorang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bikin dia merasa sedih, baru mengatakan ini adalah ujian katanya. Padahal kadang kebaikan, kesehatan, kekayaan itu juga ujian. Tapi seringnya ujian kita anggap apabila itu menimpa kita yang tidak menyenangkan. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Makanya menjadi sunnatullah, kita hidup di dunia tidak akan selamanya tertawa. Ada kalanya kita menangis. Tidak akan selamanya kita sehat terus. Ada kalanya kita sakit. Imma sakitnya keras, imma sakitnya ringan. Paling mungkin yang sering kita alami dan mungkin langganan bagi kita adalah sakit pilek, flu, sakit kepala, atau mungkin yang mohon maaf giginya kurang bagus, sering sakit gigi. Ini semua ujian. Ini semua cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim agar semua ini menjadi ladang pahala? Karena hakikatnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sedih kalau kita sering sakit gigi. Jangan sedih. Sering sakit kepala, jangan sedih. Sering mungkin mohon maaf batuk pilek, jangan sedih. Bisa jadi itu menjadi penggugur dosa kita. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Dan kita harus yakin apa yang menimpa kita, baik kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, ataupun kesedihan, gundah gulana, semua telah Allah takdirkan, telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 22, yang ini akan menjadi obat bagi orang-orang yang mungkin sering diuji oleh Allah sehingga dia akan iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin." Tidaklah musibah atau bencana yang menimpa fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, atau pada diri kalian semua. Apa kata Allah? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan semua telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Makanya jamaah, ketika suatu saat kula jenengan mengalami misalkan sakit gigi, flu pilek, maka ketahuilah itu sudah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan kita. Maka kita tinggal jare wong Jawa nerima mawon, sambil menyikapi diri ini dengan sabar, ridho, kalau bisa bersyukur. Kenapa? Karena manusia kadang ketika tertimpa musibah, orang yang pertama itu menggerutu, nggak menerima takdir Allah, sehingga bersuudzon sama Allah, sehingga keluar kata-kata kotor dari mulutnya, mboten nerami keputusan Allah kalau dia diuji dengan sakit. Atau mungkin ketika ada saudara kita yang terkena COVID-19 misalkan, dia seolah-olah protes dengan Allah, "Ya Allah, saya, keluarga saya sudah ngikuti protokoler, kok kenapa sih masih kena COVID-19? Ada kalanya nggak terima dengan itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang mencari kambing hitam, menyalahkan orang. Dia lupa bahwasanya telah Allah takdirkan semuanya. Makanya sikap yang paling mudah dan yang paling ringan ketika orang tertimpa sesuatu yang nggak menyenangkan adalah sabar. Makanya ulama menyebutkan,
Seseorang ketika tertimpa sesuatu yang enggak menyenangkan, sikap yang pertama adalah as-sabru wal ikhtisab. Jadi kalau ada orang terkena penyakit, musibah, poin pertama adalah as-sabru wal ikhtisab. Apa itu? Sabar dan mengharap pahala. Iya. Jadi kita itu harus sabar dan mengharap pahala. Karena apabila kita menyikapi apa yang kita alami dari rasa sakit itu dengan sabar, pahala akan kita raih. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kul khair. Sungguh mengherankan sikapnya seorang mukmin, semua perkaranya itu baik. Apa itu? Kata Nabi SAW, in asobathu sakara fahuwa khairul lah. Kalau dia menerima sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Fa in asobathu dharra sabara fahuwa khairul lah. Ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu baik baginya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita misalkan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan suatu sakit, maka kita harus ikhtisab. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ternyata ada manfaatnya untuk kita. Itu menghapus dosa, itu mengangkat derajat dan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, ketahuilah jamaah, sesungguhnya semakin imannya seorang hamba itu semakin tinggi, semakin besar ujian yang akan dia terima. Makanya Nabi mengatakan, asadul bala atau min asadin nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya, orang-orang setelahnya, dan orang-orang setelahnya. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman, siap-siaplah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ujian itu mengenai kita, mengenai istri kita, mengenai anak-anak kita, mengenai harta kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi sunatullah. Apa? Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, menawi kula jenengan ketika ditimpa musibah, sesuatu yang enggak menyenangkan, mari kita bersabar dan ridho. Sebelumnya bersabar dan ikhtisab. Ada kisah yang menarik yang ini menjadi penghibur untuk ibu-ibu. Jadi suatu hari Abdullah bin Abbas ini melihat seorang wanita yang kebetulan beliau bersama seorang sahabatnya Atha bin Abi Rabah. Ketika lewat wanita, maka Abdullah bin Abbas berkata, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha bin Rabah, mau enggak kamu saya beritahu seorang wanita yang dia termasuk penduduk surga? Qultu, kata Atha bin Abi Rabah, bala, iya, saya mau. Saya ingin melihat siapakah wanita yang dia termasuk ahli surga. Maka Ibni Abbas berkata, hadhil mar'atu sauda. Ini loh, wanita yang hitam ini loh. Dia ini termasuk penduduk surga. Loh, maka Atha bin Abi Rabah berkata, kenapa? Kok dia termasuk orang penduduk surga? Padahal orangnya masih hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata wanita hitam ini pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Nabi sampai berkata, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullaha li." Ya Rasul, saya ini terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Kalau penyakit saya datang, terbuka aurat saya. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah
Poin pertama, kalau kamu mau, kamu sabar saja, kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'atullaha ayyu'afiyaka. Yang kedua, kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan penyakitmu sembuh. Lihat jemaah, apa yang dipilih oleh wanita ini? Maka wanita ini mengatakan, faqalat asbir ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar saja, tetapi tolong ya Rasul, ketika saya pas datang penyakit epilepsi, jangan sampai terbuka aurat saya. Doakan kepada Allah agar pas datang penyakit saya, aurat saya enggak terbuka. Maka Nabi SAW mendoakan dia. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran bahwasanya bagaimana seorang wanita ini begitu ridho dan sabar ketika dia menerima penyakit. Dia dikasih pilihan sembuh penyakitnya atau dia ingin surga asal sabar. Karena dia wanita beriman, dia menginginkan surga. Tapi ini bukan berarti kita nggak boleh berobat. Justru Islam menyuruh kita untuk berobat. Kata Rasul, innallaha subhanahu wa ta'ala anzala da'wat dawa fatadawau wala tatadawu bil haram. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan penyakit, juga pasti menurunkan obat. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Cuma wanita ini lebih memilih sabar dengan penyakit dia. Cuma yang sangat menakjubkan bagaimana para wanita dulu, lihat, orang itu ketika epilepsi akalnya hilang, itu kan sebenarnya kalau auratnya terbuka kan nggak dosa. Tetapi dia nggak ingin, meskipun pas akalnya tidak ada, dia ingin auratnya terbuka. Ini menunjukkan bahwasanya wanita ini senantiasa menjaga aurat. Sampai ketika akalnya hilang pas datang epilepsinya, nggak ingin kelihatan auratnya. Beda dengan wanita-wanita sekarang. Wanita-wanita sekarang sehat semua, tapi terbuka auratnya, bahkan dibuka auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kabar gembira bagi orang yang sakit, yang tertimpa musibah ini. Dia sabar, dia lebih memilih kesabaran dan surga yang diterima oleh dia. Kaum muslimin a'azakumullah, tidak hanya itu, ternyata Nabi mengabarkan kepada kita, apapun yang kita alami, kalau kita menyikapi dengan sabar, akan menjadi penghapus dosa kita. Makanya mohon maaf, sekiranya Anda ketika kok sering sakit gigi, maka harus Anda banyak bersyukur dan introspeksi. Jangan-jangan itu kita habis melakukan dosa atau maksiat, sehingga Allah kasih Anda dengan sakit, agar Anda menjadi orang yang hilang dosa Anda. Nabi mengatakan, ma yusibul muslim, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, tentu muslimah juga. Apa itu? Min nasobin, dia merasakan kecapean. Wala sobbin, dia merasakan sakit. Wala hammin, dia merasakan gundah gulana. Wala khuznin, dia merasa sedih. Wala adza, atau sesuatu yang menyakitkan dia. Apa kata Nabi SAW? Ya, wala ghammin, termasuk kesusahan. Hatta saukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu, sampai seandainya ada duri yang nempel di kaki kita, jenengan jalan-jalan terkena duri, terkena paku, terkena apalah, nempel di kaki kita, kalau kita sikapi dengan sabar, itu akan menjadi penghapus dosa kita. Cuma kita nggak boleh berdoa, ya Allah berikan aku sakit, nggak boleh. Meskipun sakit itu membawa kebaikan, menghapus dosa, tapi kita nggak diperkenankan minta musibah. Ada nggak yang berdoa, ya Allah jadikan aku sakit gitu? Jangan. Tapi justru kita minta ingin sembuh. Sakit yang kita alami itu bisa menghapus dosa, tapi jangan minta untuk supaya sakit, karena itu tidak enak. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu,
Nabi menyebutkan, "Ma min muslimin yusaku saukatan fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu duri atau yang lebih dari itu, maka itu akan menjadi pengangkat derajatnya dan dia akan dihapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Makanya mohon maaf, ada kalanya Allah itu ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya itu dengan diuji. Sampai Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan uji. Makanya ketika orang sudah sakit jemaah, akhirnya apa? Mau sholat malam, mau berdoa, mau sedekah, ya, mau bakti sama orang tua, eling semua. Mungkin dulu ketika masih muda sering nyakiti orang tua, terus diuji dengan sakit, terus dia ingat dengan dosa-dosanya. Dia minta ampun sama Allah dan berbuat baik sama orang tua. Mungkin dulu sebelum sakit dia nggak pernah ke masjid, Allah kasih ujian dengan sakit, diingatkan dengan pentingnya ke masjid, dia akhirnya ke masjid. Allah inginkan kebaikan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah itu akan menimpa seorang muslim, tujuannya apa? Agar nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dosa-dosanya hangus habis. Maka ini kebaikan dan ini keberkahan orang yang sakit yang dia sabar. Maka ini wajib kita sabar. Lebih dari itu ridho, lebih dari itu syukur. Artinya apa yang menimpa kita, kita tetap bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ketika dia mendapatkan kesenangan, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Ketika diuji dengan tidak kesenang, musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini perlu untuk dilatih. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika tidak terbiasa dengan hal ini akan sulit. Karena kebanyakan orang ketika tertimpa musibah keluar kata-kata kotor. Ketika dia tertimpa musibah, kadang mohon maaf jambak-jambak rambut, nampar-nampar pipi, ngelempar gelas sambil jerit-jerit seperti orang-orang jahiliyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Islam sangat menyuruh kepada kita agar ketika kita tertimpa musibah, paling mudah bagi kita harus berusaha untuk bersabar. Setelah itu kita ridho, dan setelah itu kita senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketahuilah bahwasanya ketika orang tertimpa sakit, itu Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada dia, sehingga ada kalanya ketika dia sakit tidak bisa beribadah dengan sempurna, maka dia akan tetap diberi pahala yang sempurna. Contoh, ketika orang biasanya masih sehat sering ke masjid sholat jamaah, maka ketika dia sakit sholat di rumah jamaah, maka sholatnya di rumah tetap akan terhitung sholat berjamaah di masjid apabila dia terbiasa seperti itu. Iya, Nabi mengatakan idza maridul abdu, ketika seorang hamba itu sakit, au safaroh, atau ketika dia musafir, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan diberi pahala saat dia mukim dan ketika dia sehat. Maka inilah pentingnya ketika kula jenengan sehat, istiqomah dalam kebaikan. Ketika suatu saat kita sakit nggak bisa ibadah sempurna, maka ibadah kita waktu sakit itu seperti pahalanya ketika kita sehat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika Allah berikan kita ujian atau musibah, itu ada hikmah yang banyak. Di antara hikmahnya apa? Menunjukkan Allah itu maha kuasa, mampu untuk menjadikan orang sehat dan mampu menjadikan orang itu sakit. Yang kedua, agar kula jenengan sering introspeksi, bermuhasabah, ngiling-ngiling, apa awak dhewe kok lara terus. Bisa jadi karena sebab kita.
mungkin terlalu banyak maksiat, mungkin terlalu berani sama orang tua, mungkin meremehkan sholat, mungkin yang lain. Iya, itu harus kita introspeksi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, yang harus kita pahami, maka di situ pasti ada kebaikan untuk kita. Makanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, mari kita iltija, kembali kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Jangan sampai datang ke tempat-tempat yang bikin Allah murka. Karena banyak orang ingin tujuannya sembuh tapi jalannya salah. Bukan kepada Allah atau bukan kepada ahlinya, tapi kepada orang-orang yang non normal dan orang-orang yang non pintar. Paham ya? Karena banyak orang mengatakan kalau sakit datanglah orang pintar, datanglah ke orang paranormal ya. Naudzubillah min dzalik. Justru yang seperti ini akan mencelakakan ya, dan akan menjadikan amal ibadah dia hangus. Sampai Nabi mengatakan, siapa orang yang datang kepada dukun bertanya sesuatu, sholatnya 40 hari gak akan diterima. Naudzubillah min dzalik. Dan ini kadang rawan. Kenapa? Karena banyak orang ingin jalan pintas, cari kesembuhan, tapi dengan cara yang salah, bukan cara yang syar'i, tapi cara yang dilarang oleh Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam Islam berobat itu disuruh, juga diatur cara-caranya untuk berobat. Tidak yang penting sembuh. Sampai ada ungkapan ulama, lebih baik kita sakit tapi masuk surga daripada kita sembuh tapi diancam dengan neraka. Iya, karena banyak orang, mohon maaf, mencari kesembuhan bukan pada ahlinya, tapi kepada orang-orang yang dianggap tadi punya kelebihan. Dan ini biasanya menggunakan jasa dukun atau hal-hal yang lain, yang ini sebenarnya bertentangan dengan akidah dan dengan Islam itu sendiri. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami dan menjadi penghibur. Seandainya Allah nguji kita dengan sakit gigi, dengan pilek, dengan batuk, sabarlah kita. Mungkin ini menjadi penggugur dosa kita. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau kita ini banyak salah, banyak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan saya jenengan termasuk orang-orang yang sehat, dan dengan kesehatan kita bisa beramal saleh dan mencari ridhonya. Allahumma amin. Mungkin di antara jenengan ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, saya tutup dengan dua doa. Yang doa ini penting untuk kita baca hubungannya dengan masalah ini. Kita tidak menginginkan menjadi orang yang sakit dan terkena ujian yang berat, kan gitu. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari sesuatu yang tidak baik. Contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi misalkan mengatakan dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Pernah dengar ya? Wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Jadi Nabi SAW itu minta kepada Allah min jahdil bala, agar dihindarkan beratnya ujian. Ya Allah, jauhkan aku dari beratnya ujian. Min jahdil bala. Kemudian wa darakis syaqa, ya, kesengsaraan yang begitu sengsara. Wa su'il qada, buruknya takdir. Ngapunten, ketika orang mendapatkan nikmat, alhamdulillah senang. Tapi kalau sakit keras, niki takdir jelek napa baik? Kan ngeten, minta. Makanya perlu kita berta'awud kepada Allah agar jangan sampai seperti itu. Termasuk yang paling penting, yang paling mudah, Nabi ajarkan ini. Kita minta kepada Allah, oh Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan doa ini biasanya dibaca pagi dan sore. Jadi minta kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah dan diberikan afiyah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang sudah selamat dunia dan akhirat, masya Allah,
Makanya kita minta, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi minta kepada Allah agar kita diampuni dan agar diselamatkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena sakit, musibah yang tidak menyenangkan, yang sengsara itu tidak enak jemaah. Maka kita mohon kepada Allah kesehatan, keselamatan, diampuni dosa, dan kita minta dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka mudah-mudahan dengan wasilah doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus diberikan kesehatan dan keselamatan dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah yang kurang dari diri kita dan godaan setan, kita istighfar kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.